Halo Sobat Adipati, selamat datang di Adipati Podcast. Tempat di mana kita membahas inspirasi, inovasi dan cerita luar biasa dari berbagai bidangnya. Saya Alia dan rekan saya Reisya, pada episode kali ini kita akan berbincang tentang seorang siswa kelas 7 yang sudah meraih banyak sekali medali di bidang olahraga. Hari ini kita kedatangan tamu spesial yang namanya itu Kalista Revi, seorang atlet yang telah mengikuti berbagai lomba olahraga. Yuk langsung aja kita sapa. Selamat datang Kak. Boleh dikenalin gak namanya siapa? Boleh. Halo semua, perkenalkan nama aku Raihana Kalista Revi Bakri dari kelas 7M. Oke, biasanya dipanggil apa nih Kak? Biasanya sama teman-teman aku dipanggil Kalista. Kita panggil Kalista aja Kalista kali aja. ya. Oke. Nah, Kak Kalista itu sendiri punya cerita nggak sih kenapa atau latar belakang kenapa Kak Kalista itu bisa terjun ke dunia olahraga? Pertama itu gara-gara aku dipaksa sih Kak sama ibu. Dipaksa itu juga bukan tanpa alasan, tapi ada alasannya gara-gara aku lahir dengan kondisi paru-paru yang kurang normal. Jadi ibu sama ayah aku dari kecil udah ngelesin aku berenang dan sering ngajak aku berenang gitu. Oke, itu dari umur berapa? Oh, nggak tahu. Dari umur 5 tahun. Umur 5 tahun udah les renang. Keren. Nah, apa yang membuat Kak Kalista ini jatuh cinta pada olahraga tersebut? Yang ngebuat jatuh cinta mungkin gara-gara aku tuh awalnya tuh dipaksa sama ibu. Habis itu baru aku ngerasa kayak dipaksa banget gitu berenang. Tapi sampai akhirnya aku mulai terbiasa. Pastinya. Iya. Jadi pas itu gara-gara juga aku udah ikut lomba renang dari TK, jadinya aku kan melanjutkan sampai kelas 1 sampai sekarang. Jadinya ya aku nggak pernah bosan gitu, kayak udah terbiasa gitu. Terbiasa. Pastinya. Sama. Oke. Iya betul. Oke. Kak Kalista, bisa ceritain nggak Kak Kalista tentang pengalaman dan pertama kali mengikuti lomba? Gimana Itu sih? lomba apa sih Kak pertama? Pertama kali itu aku kan ikut les renang itu dari TK sampai kelas 1 SD. Tapi aku berhenti abis kelas 1 SD 2 tahun gara-gara ada COVID. Ya. Iya, sampai akhirnya aku ngelanjut lagi di kelas 4 SD. Dan di kelas 4 SD itu aku udah mulai kan lupa cara berenang gini-gini gimana. Sampai akhirnya aku latihan terus sampai akhirnya ya lumayan inget teknik-teknik dasar berenang. Habis itu aku nyoba-nyoba ikut lomba renang Sepurwakarta antar klub. Dan alhamdulillahnya aku bisa bawa pulang medali emas. Walaupun di sana itu campur grogi, campur gemeteran, aku keluar masuk kamar mandi padahal gak ngapa-ngapain. Terus ya grogi gitu, tapi aku berusaha untuk tetap ngontrol diri aku kayak udah pasti bisa. Berarti kakak tuh ngebuang hal-hal negatif yang ada dipikirin kakak. Iya, aku ngebuang semuanya dan cuma berpikir positif. Dan ya udah, alhamdulillah aku bisa dapat medali emas. Keren banget ya. Keren banget. Iya pastinya. Nah setelah itu Kak Kalis juga kan pasti udah mengikuti banyak kompetisi atau lomba kan. Nah apa sih lomba yang paling berkesan dalam diri Kak Kalis tersendiri? Yang paling berkesan itu lomba triathlon. Karena pas aku ikut lomba triathlon itu beda kan sama lomba-lomba yang lainnya. Triathlon itu terdiri dari 3 cabang olahraga. Apa aja tuh kakak bisa? Terdiri dari renang, sepeda, lari. Kakak ikutin tiga-tiganya? Iya, dan itu semua harus dilakuin tanpa jeda. Jadi pertama-tama aku renang dulu 200 meter. Abis itu langsung lanjut pakai sepatu buat sepeda dengan jarak 6 km. Abis itu baru lari 3 km. Nah di sana juga sulitnya itu aku berhadapan dengan atlet pro yang udah pernah ikut PON ya, Pekan Olahraga Nasional apa sih? Iya, aku ngelawan dia. Ternyata umur kita sama gitu kan, makanya kita dalam satu kelompok umur. Dan jadi alhamdulillah aku masih bisa dapet di posisi ketiga yang gak buruk-buruk banget. Oke, tapi 3 cabang itu tuh kakak raih medali gak dari salah satunya? 3 cabang olahraga itu kan kalau triathlon itu disatuin Kak. Disatuin. Jadi nanti medalinya itu satu. Kalau boleh tahu, ada gak sih di sini medalinya? Yang ini medalinya.
Oh yang ini. Ya yang ini. Coba boleh dikasih tunjuk Kak? Nih, keren, berat banget. Coba pakai. Keren banyak. Oke, keren Baru kelas banget 7 ya. udah banyak banget medalinya. Sampai menuin meja gak sih ya? Iya. Nah, pastinya setiap kompetisi itu pasti punya tantangan tersendiri ya Kak. Betul banget. Oke, apa sih tantangan terbesar dalam diri Kakak setelah mengikuti kompetisi itu? Tantangan terbesar adanya sih bukan di kompetisi Kak yang aku alamin. Pengalaman aku ada di latihan gabungan tim triathlon se-Jawa Barat. Dan di situ emang benar kalau triathlon itu seharusnya renangnya itu di perairan terbuka kayak laut, waduk gitu, dan di situ latihan gabungannya renangnya di waduk. Waduk apa tuh kalau boleh tahu? Tepatnya di Waduk Jatiluhur. Itu gila. Itu luas dalam banget ya, gak sih? Itu aku belum nyebur, aku baru ngeliat waduknya seluas itu tuh udah takut banget. Aku ngeliat dari titik aku berangkat renang sampai titik 7 aku finish buat renang, itu tuh kayak aduh udah mules, masa harus renang sejauh ini, udah mana aku kan nggak tahu gimana di dalam Waduknya ya. waduk itu gimana. Karena pasti beda gak sih kalau renang biasa sama renang di waduk? Iya betul banget. Ujungnya tuh kayak gak kelihatan gitu kalau di waduk. Iya. Gelap pastinya. Ya, gelap ya. Iya gelap banget di situ. Jadi aku nggak tahu dasarnya itu segimana. Biasanya aku kan bisa ngeliat kan dasar kolam segimana, tapi kalau di waduk nggak mungkin bisa Karena kelihatan. gelap pastinya ya. Iya. Jadi di sana tuh biasa aku panik, grogi, gitu-gitu. Tapi pas udah mulai nyebur, itu nyeburnya kan langsung semua. Gak ada satu orang gitu, tapi langsung semua, jadi dicampur. Dan jadi otomatis renangnya tuh timpa-timpaan gitu, kena tangan, kena kaki. Dan beberapa orang juga milih untuk menyerah gara-gara mereka itu setengah tenggelam. Tapi Kakak di sini bisa nyampe finish gak? Alhamdulillah bisa. Soalnya aku mempelajari teknik berenang baru di waduk itu. Baru pas nyebur aku baru mempelajari. Dan Oh, itu berarti baru banget dong ya? iya baru banget. Dan itu teknik berenangnya itu, jadi aku nggak ngadep ke bawah. Soalnya kalau aku ngadep ke bawah aku panik, overthinking dan lain-lain. Jadi aku otomatis renangnya tuh ngadepnya tuh ke depan. Jadi nggak ngadep ke bawah. Terus aku berenang aja gitu dan selalu berpikir positif. Terutama sih satu hari sebelum latihan aku udah berdoa terus kan biar gak ada kendala, biar gak ada macam-macam lah, lancarin gitu. Oke, itu doang berarti. Iya. Dong. Oke, pastinya aku membaca tentang penjelasan dari Kakak itu sendiri, buang hal-hal negatif yang ada di pikiran pastinya. Jadi positif aja Positif gitu. aja gitu kalau Iya. lomba. Karena tantangan seorang atlet itu ya itu groginya. Bukan tentang lawahnya. Berarti harus percaya diri kunci utamanya ya Kak. Iya. Oke. Nah, jika ada teman-teman di sana yang sedang mempersiapkan diri untuk mengikuti kompetisi lomba olahraga, ada pesan tersendiri gak Buat Kak Kalista untuk mereka-mereka yang nonton ya. Ada sih pesannya kayak kunci utama dari ngikutin olahraga itu harus percaya diri, kata Kak Alia tadi. Harus percaya diri, harus pede kalau misal ikut lomba itu, aduh udah bismillah menang, udah pasti menang. Gak ada mikir kayak aduh kalah ini udah pasti kalah, enggak. Terus kedua juga harus nikmatin setiap prosesnya buat ampe Finish ya? iya buat sampai finish, buat sampai kita ngeraih medali. Itu kita harus nikmati semua prosesnya, proses latihannya dan lain-lainnya juga. Oke, berarti buang pikiran negatif-negatif Ya. yang ada di pikiran kita pastinya. Iya harus dibuang. Oke. Udah. Terima kasih banyak atas waktunya Iya, Kak Kak Kalista, Kalista. terima kasih. Cerita-cerita Kak Kalista itu sangat menginspirasi dan pasti banyak pendengar yang mendapat wawasan baru dari pengalaman Kak Kalista ini. Nah, sebelum kita akhiri, ada pesan terakhir gak sih yang ingin Kak Kalista sampaikan? Ada. Jangan pernah menyerah, soalnya siapa tahu langkah kecil yang dilakuin hari ini bisa berpotensi besar untuk di masa depan. Masa depan. Oke. Oke, udah. Oke lah. Baiklah, terima kasih sekali lagi Kak Kalista sudah berbagi cerita yang luar biasa. Sampai jumpa di episode berikutnya dan jangan lupa untuk terus bergerak, terus berusaha dan terus menginspirasi. Dadah.